Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita mengenable Dekim di Exchange Online. Sebelum itu, jangan lupa ada subscribe channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke. Pada saat kita memulai setup Exchange Online di Microsoft 365, kita diminta untuk membuat SPF record. SPF record sendiri ini berguna untuk kita memberikan list, ya. Ini adalah mail server yang memiliki hak untuk mengirim email dari domain kita. Sehingga kalau misalkan ada orang yang mengirim mengatasnamakan domain kita tapi bukan berasal dari mail server kita, nah itu bisa dari yang penerima itu bisa langsung reject gitu ya. Nah, apakah ini sudah cukup? Untuk kebanyakan kasus itu cukup, ya. Tapi kadangkala masih aja email kita teridentifikasi sebagai spam. Hal ini terjadi karena terjadi false positive identifikasi email yang terkirim dari mail server kita. Untuk mengatasi hal itu, kita perlu mengenable domain key identifier mail atau DKIM, ya. Yang mana DKIM ini dia akan memberikan semacam kayak digital signature di header email kita yang memastikan bahwa email ini benar terkirim dari kita, ya, sehingga yang penerima dari mail server kita bisa ngecek, oh ini benar dikirim dari domain kita gitu ya, sehingga false positif dari identifikasi email itu sebagai spam itu akan dikurangi. Bagaimana kita bisa men-setup DKIM atau enable DKIM di Exchange Online di Microsoft 365? Yuk kita coba. Untuk kita melakukan setup DKIM, pertama-tama mari kita buka Microsoft 365 Admin Center, ya. Lalu kita di sisi kiri kita show all dan kita buka ke bagian security. Dari security portal atau Microsoft 365 Defender page, kita di sisi kiri kita scroll ke bagian policy and rules. Lalu kita pilih threat policies. Lalu kita pilih email authentication setting. Oke, ada dua tab di sini. Kita klik di tab DKIM. Di sini akan menampilkan domain yang terauthoritative atau terasosiat ke dalam tenan ini. Kebetulan tenan ini menggunakan domain sagia.my.id. Kita akan gunakan di domain sagia.my.id. Kita klik di sini. Nah, untuk mengenable DKIM, kita klik create DKIM key. Di sini ada guidance untuk kita menambahkan beberapa record di domain kita, ya. Nah, untuk menambahkan record di domain kita perlu cek dulu di mana DNS server kita. Untuk ngeceknya, kita buka dnschecker.org. Oke, domain saya sagia.my.id. Oke, kita lihat NS-nya di mana. Nah, dia akan menampilkan NS server dari domain kita. Kalau domain sagia.my.id ini di host di Microsoft 365 Admin Center, ya. Tapi bisa aja misalkan domain Anda di host itu di misalkan cPanel, bisa aja misalkan di hoster-hoster lokal gitu ya. Ini akan sangat bergantung pada settingan dari NS server dari domain Anda, ya. Untuk case pada domain saya, ini di Microsoft 365 Admin, jadi saya ke domain record saya, ke sini di Admin Center, kita ke setting, kemudian domain, kemudian ke domain yang saya host, ya, karena memang NS-nya di Microsoft 365 ya. Nah, kemudian kita ke DNS record. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan domain record atau record yang dibutuhkan tadi, yaitu adalah dua CNAME. Oke, kita tambahkan record yang pertama, kita klik di sini add record. Nah, kita pilih tipenya adalah CNAME. Oke, lalu kita copy, dia minta hostnya adalah selector 1 domain key, masukkan sini, kemudian dia minta pointingnya, kita copy paste saja dari selector 1 sampai dengan .com. Oke, save. Lalu kita tambahkan record kedua, add record, ya, sama tipenya adalah CNAME. Kita copy aja hostname-nya selector 2 domain key. Oke. Kemudian point to address-nya kita juga copy aja dari selector 2 sampai dengan .com.
paste, save. Oke, kita sudah menambahkan kedua record. Sekarang kita balik lagi ke security portal. Oke, kita close di sini. Kemudian kita enable. Nah, dia akan melakukan pengecekan apakah domain record kita sudah jadi atau belum. Nah, karena ini masih baru banget, jadi masih belum reflect ya. Dia bilang butuh waktu beberapa waktu ya. Oke. Sambil nunggu, mari kita gunakan tool eksternal untuk melakukan pengecekan. Oke. Kita searching, misalkan di sini adalah Dekim Checker. Oke. Favorit saya di MX Toolbox. Nah, kita pakai domain name-nya yang tadi sagia.my.id. Selektornya saya pakai selektor 1 underscore domain key. Kita lihat hasilnya. Oh, ada titik bawah belakangnya. Dekim up. Nah, di sini dihasilkan V Dekim sama dengan Dekim 1, K sama dengan RSA. Nah, ini adalah key dari Dekim kita. Oke. Nah, artinya secara sistem sudah propagate ya. Mari kita coba cek lagi. Kita enable di sini. Oke, dia sudah selesai. Oke. Kemudian kita close. Key dari Dekim ini bisa sewaktu-waktu kita rotate. Caranya adalah kita klik di domain yang tadi. Oke, kemudian kita tinggal klik rotate Dekim key. Oke, itu tadi bagaimana kita mengenable domain key identifier mail atau Dekim ya. Dan dengan kita mengenable Dekim ini akan mengurangi terjadinya false positif yang terjadi pada penerima email dari mail server atau exchange online kita. Untuk sekarang dulu,